Aku berdiri di depan pintu masuk Hotel Grand Eastern Yogyakarta, memegang erat tas kecilku. Aku mengenakan dress batik coklat muda dengan hijab polos sederhana, tapi tetap anggun. Cahaya lampu kristal dari dalam hotel menyambutku, namun langkahku terasa berat. Di sekitarku, teman-teman lamaku berkumpul di lobi yang megah rina dengan gaun merah mencolok dan tas branded. Dewi yang tampil kasual, namun modis, serta Budi yang santai dengan kemeja mahal. Aku bisa merasakan tatapan mereka padaku. Penuh rasa ingin tahu, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Beberapa dari mereka saling berbisik, sambil melirikku dengan senyum sinis atau ekspresi meremehkan. Aku mendengar samar-samar suara Rina berkata kepada Dewi, "Apa dia benar-benar datang pakai baju itu? Kayaknya nggak banyak berubah ya." Komentar itu menusuk telingaku. Tapi aku memilih diam. Kamera menangkap pandanganku saat aku melihat diriku sendiri di cermin besar di dekatku. Bayanganku terlihat tenang. Meski hatiku bergemuruh, aku sadar penampilanku jauh lebih sederhana dibanding mereka. Tapi apakah mereka benar-benar tahu siapa aku sekarang? Mereka pikir aku masih sama seperti dulu. Tapi apa mereka tahu bahwa penampilan bisa sangat menipu? Ada detail kecil yang tidak mereka sadari. Jam tangan mewah yang tersembunyi di bawah lengan bajuku, gawai terbaru yang terselip di tas kecilku, dan postur tubuhku yang tegak, penuh keyakinan. Ada rahasia besar yang belum terungkap. Dan aku siap untuk membuktikan bahwa mereka salah tentangku. Terkadang, kita harus menghadapi stereotip untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Namaku Desi, seorang perempuan berusia 37 tahun yang kini tinggal di Jakarta. Aku duduk di kursi kerjaku yang nyaman, memandangi layar laptop yang menampilkan grafik kinerja perusahaan bulan ini. Kantorku berada di lantai 27, sebuah gedung pencakar langit di Jakarta Selatan. Dari sini, aku bisa melihat hamparan kota yang dipenuhi lampu-lampu malam. Namun, pikiranku tidak benar-benar fokus pada pekerjaan. Mataku terus melayang ke notifikasi WhatsApp di ponsel yang tergeletak di sudut meja. Di layarnya, ada grup WhatsApp dengan nama angkatan 2003, SMAN 3 Wonosobo. Aku menghela napas panjang. Grup itu sudah ada sejak beberapa bulan lalu, tapi aku jarang membukanya karena tak ingin terlibat dalam percakapan nostalgia yang mungkin hanya akan membuatku gelisah. Namun, sore tadi, sebuah pesan baru masuk. Pesan itu adalah undangan resmi untuk reuni 20 tahun setelah kelulusan. Acara akan diadakan di Hotel Grand Eastern Yogyakarta pada Sabtu, 15 Oktober tahun 2023. Reuni, kata itu terdengar asing dan menggelitik di telingaku. Selama 20 tahun terakhir, aku hampir tidak pernah berkomunikasi dengan teman-teman lamaku. Setelah lulus SMA, aku langsung pindah ke Jakarta untuk kuliah lewat beasiswa yang kudapatkan tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan teman-teman sekelasku. Aku sengaja menjauh dari mereka, bukan karena benci, melainkan karena rasa malu yang mendalam. Aku masih ingat jelas bagaimana rasanya duduk di bangku SMA sebagai anak paling miskin di kelas. Ayahku hanya seorang petani kecil di desa, dan ibuku bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga. Setiap pagi, aku harus berjalan kaki 5 kilometer ke sekolah karena kami tidak punya cukup uang untuk membeli sepeda. Seragam sekolahku sering kali lusuh, dan hijab yang kupakai pun sudah pudar warnanya karena terlalu sering dicuci. Teman-temanku sering memperhatikan hal-hal itu, meskipun mereka mencoba menyembunyikan rasa kasihan atau ejekan mereka. Ada satu momen yang sangat kuingat. Saat itu, kami sedang mengadakan acara ulang tahun sekolah. Semua siswa diminta membawa kue atau camilan untuk dibagikan. Aku hanya bisa membawa beberapa potong pisang goreng yang dibuat ibuku. Salah satu teman sekelasku, Rina, tertawa kecil saat melihat bawaanku. "Pisang goreng lagi? Apa nggak ada yang lain?" katanya dengan nada sinis. Aku hanya diam, menundukkan kepala,
dan berharap tanah bisa menelan tubuhku saat itu juga. Setamat SMA, aku bertekad untuk mengubah hidupku. Aku mendaftar ke berbagai program beasiswa tanpa memberitahu siapapun. Bahkan sahabat dekatku sekalipun. Aku takut jika mereka tahu, mereka akan meremehkanku lebih jauh. Ketika akhirnya aku diterima di salah satu universitas ternama di Jakarta, aku langsung pindah tanpa pamit. Bagiku, itu adalah cara terbaik untuk memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Kembali ke masa kini, aku membuka kembali grup WhatsApp itu. Ada beberapa foto lama yang diunggah oleh admin grup foto-foto angkatanku saat upacara kelulusan. Aku bisa melihat wajahku yang kurus dan murung di barisan belakang, dengan hijab polos yang sudah pudar warnanya. Ada juga foto Rina, yang dulu selalu tampil modis dengan seragam rapi dan tas branded. Kini, dia tampak semakin sukses dengan gaya hidupnya yang glamor, seperti yang bisa kulihat dari unggahan-unggahannya di media sosial. Reuni, gumamku pelan. Kata itu terdengar asing di telingaku. Selama 20 tahun terakhir, aku hampir tidak pernah berkomunikasi dengan teman-teman lamaku. Setelah lulus, aku langsung pindah ke Jakarta untuk bekerja serabutan. Aku mulai dari bawah menjadi pelayan restoran, kuli bangunan, hingga akhirnya mendapatkan beasiswa kuliah. Perjalanan hidupku tidak mudah, tapi semua kerja keras itu membuahkan hasil. Sekarang, aku adalah direktur utama salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Namun, meski kesuksesan telah datang, aku masih merasa ada sesuatu yang mengganjal. Trauma masa kecil itu seperti bayang-bayang yang tak pernah hilang sepenuhnya. Aku takut jika aku hadir di reuni, teman-temanku akan menghakimi atau bahkan menertawakanku seperti dulu. Malam itu, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Sepanjang perjalanan menuju apartemen, pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Haruskah aku datang? Jika iya, bagaimana cara menghadapinya? Aku tahu, keputusan ini akan membawa banyak konsekuensi. Setibanya di apartemen, aku melemparkan ponsel itu ke atas meja ruang tamu. Aku menyalakan televisi, mencoba mengalihkan perhatian, tapi mataku terus kembali ke layar ponsel yang menampilkan grup WhatsApp itu. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap esok pagi aku bisa menemukan jawaban. Namun, sebelum benar-benar terlelap, satu pemikiran terlintas di kepalaku. Mungkin ini kesempatanku untuk membuktikan bahwa aku bukan lagi orang yang sama. Malam itu, aku tiba di rumah dengan perasaan yang masih tercampur aduk. Aku mencoba menenangkan diri dengan memasak makan malam bersama suamiku, Ardi. Kami tinggal di sebuah apartemen mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, lengkap dengan pemandangan kota yang gemerlap dari balkon utama. Ardi adalah seorang pejabat penting di Kementerian Keuangan, sementara aku menjalankan perusahaan teknologi yang kini menjadi salah satu pemain besar di industri fintech Indonesia. Kami memiliki 2 anak Nisa, yang berusia 10 tahun, dan Raka, yang baru berusia 6 tahun. Keluarga kecil kami adalah segalanya bagiku, dan melihat mereka tertawa bahagia di meja makan selalu membuatku merasa tenang. Namun, malam ini, aku tidak bisa sepenuhnya hadir dalam obrolan ringan keluarga. Pikiranku masih terpaku pada undangan reuni yang masuk ke grup WhatsApp tadi sore. Death, kamu kenapa? Kayaknya dari tadi nggak fokus, kata Ardi sambil menyendokkan sup ayam ke mangkuk Nisa. Suaranya lembut, tapi nada khawatirnya terdengar jelas. Aku tersenyum tipis, mencoba menutupi kegelisahanku. Nggak apa-apa kok, cuma ada sesuatu yang bikin aku mikir. Ardi mengangkat alisnya, penasaran. Sesuatu? Apa tuh? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita tentang undangan reuni itu. Aku menceritakan semuanya tentang teman-temanku dulu, tentang rasa rendah diriku saat SMA,
dan tentang ketakutanku untuk bertemu mereka lagi. Aku juga menceritakan bagaimana aku sengaja menjauh setelah lulus karena takut dihakimi. "Jadi, kamu nggak mau datang?" tanya Ardi setelah aku selesai bercerita. Aku menggeleng pelan. Aku nggak tahu, di satu sisi, aku penasaran bagaimana kabar mereka. Tapi di sisi lain, aku takut kalau mereka akan memperlakukanku seperti dulu. Atau lebih buruk lagi, mereka bakal iri atau sinis karena aku sekarang sukses. Nisa, yang sedang asyik makan supnya, tiba-tiba menoleh padaku. "Ibu sukses banget kan? Kenapa harus takut?" Aku tersenyum mendengar komentar polosnya. Anak-anakku selalu melihatku sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Mereka tidak pernah tahu betapa sulitnya perjalanan hidupku dulu. Ardi menepuk pundakku lembut. "Des, kamu nggak perlu takut. Kamu sudah bukan Desi yang dulu. Kamu sekarang adalah seorang pengusaha sukses, istri yang hebat, dan ibu yang luar biasa. Kalau mereka nggak bisa menerima itu masalah mereka, bukan masalahmu." Aku menghela napas panjang. Tapi, gimana kalau mereka tetap melihat aku sebagai Desi si anak miskin? Aku nggak mau dihakimi atau dijadikan bahan pembicaraan. Ardi tersenyum. Matanya penuh keyakinan. "Kalau gitu, kenapa nggak datang aja? Tapi tunjukin ke mereka siapa kamu sekarang. Biar mereka tahu, kamu nggak cuma berhasil secara materi, tapi juga punya hati yang besar. Kamu nggak perlu malu sama masa lalumu, itu bagian dari perjalananmu. Dan lihat sekarang, kamu udah jadi orang yang luar biasa." Kata-kata Ardi membuatku berpikir ulang. Mungkin dia benar. Mungkin ini kesempatan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku sudah berubah, bahwa aku tidak perlu takut menghadapi masa lalu. Setelah makan malam, aku duduk di sofa bersama Ardi. Raka sudah tidur, dan Nisa sedang belajar di kamarnya. Aku mengeluarkan ponselku, membuka grup WhatsApp angkatan SMA. Ada beberapa percakapan baru di sana. Beberapa teman sudah mengonfirmasi kehadiran mereka, termasuk Rina yang dulu sering mengejekku. Dia bahkan mengunggah foto dirinya sedang berlibur di Bali dengan caption, "Nggak sabar ketemu teman-teman lama. Pasti seru banget." Aku menggigit bibirku, ragu. Akhirnya, aku mengetik pesan singkat. "Hai semua, aku Desi. Insya Allah aku akan datang ke reuni. Senang sekali bisa ketemu kalian lagi." Sebelum aku sempat menghapusnya, Ardi melihat layar ponselku dan berkata, "Bagus, kamu udah ambil keputusan yang tepat." Aku tersenyum, meski hatiku masih dipenuhi keraguan. Aku tahu keputusan ini akan membawa banyak konsekuensi. Tapi entah kenapa, aku merasa lega sudah mengambil langkah pertama. Beberapa hari setelah aku mengonfirmasi kehadiranku di grup WhatsApp, suasana hatiku mulai berubah. Awalnya, aku merasa lega karena sudah mengambil keputusan untuk hadir di reuni. Namun, semakin dekat dengan hari H, semakin banyak pikiran yang memenuhi kepalaku. Aku tahu, aku tidak bisa begitu saja muncul di acara itu tanpa persiapan matang. Bukan hanya soal pakaian atau penampilan, tapi juga tentang bagaimana aku akan bersikap. Pagi itu, aku duduk di ruang kerjaku sambil menelusuri internet, mencari inspirasi outfit untuk acara reuni. Aku membuka beberapa situs fashion dan melihat-lihat model baju yang elegan, namun tidak terlalu mencolok. Tapi entah kenapa, semakin lama aku mencari, semakin aku merasa ragu. Kenapa nggak pakai yang biasa aja? Gumamku pelan. Mungkin kalau aku datang dengan penampilan sederhana, mereka nggak akan curiga kalau aku sekarang sukses. Aku memutuskan untuk memesan sebuah dress batik berwarna coklat muda yang terlihat sederhana, namun tetap anggun. Batik adalah salah satu cara untuk menunjukkan identitasku sebagai orang Indonesia, dan aku merasa nyaman dengan pilihan itu. Selain itu,
Aku juga memesan hijab polos berwarna senada. Penampilan ini akan membuatku terlihat seperti orang biasa, bukan seperti pengusaha sukses yang sering menjadi sorotan. Malam harinya, aku menceritakan rencanaku pada Ardi saat kami sedang santai di ruang keluarga. Aku menjelaskan bahwa aku ingin datang ke reuni dengan penampilan yang sederhana agar tidak menarik perhatian berlebihan. Kenapa nggak tunjukin aja? Siapa kamu sekarang? Tanya Ardi, heran. Kamu nggak perlu sembunyi-sembunyi. Aku menggeleng pelan. Aku cuma belum siap. Aku takut kalau mereka langsung berubah sikap begitu tahu aku sukses. Aku mau lihat dulu bagaimana mereka memperlakukanku tanpa embel-embel status. Ardi menghela napas panjang. Tapi akhirnya ia mengangguk. Baiklah, terserah kamu. Tapi ingat Des, jangan biarkan masa lalu mengendalikanmu. Kamu sudah jauh lebih kuat dari dulu. Aku tersenyum tipis, menghargai dukungan Ardi, meski dia tidak sepenuhnya setuju dengan keputusanku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku kembali ke masa SMA, terutama pada sosok Rina. Dia adalah teman sekelasku yang selalu tampil modis dan percaya diri. Dulu, dia sering menjadi pusat perhatian, baik karena prestasinya maupun karena sikapnya yang kadang terkesan sombong. Salah satu momen yang paling kuingat adalah ketika dia menertawakan pisang goreng yang kubawa ke sekolah. Apa, gak ada yang lain? Katanya waktu itu, dengan nada sinis yang membuat wajahku memerah karena malu. Sekarang, melihat unggahan-unggahannya di media sosial, aku bisa melihat bahwa dia masih sama seperti dulu, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dia sering memamerkan barang-barang branded dan liburan mewahnya di Instagram. Aku bertanya-tanya, apakah dia akan berubah sikap jika tahu aku sekarang sukses, atau apakah dia akan tetap memandang rendah aku seperti dulu? Esok paginya, aku memutuskan untuk membeli tiket kereta api kelas ekonomi menuju Yogyakarta. Aku sengaja tidak menggunakan fasilitas perusahaan atau pesawat pribadi seperti biasanya. Aku ingin merasakan kembali perjalanan sederhana seperti dulu, ketika aku masih harus berhemat untuk segala sesuatu. Selain itu, aku juga memesan hotel kecil yang jaraknya cukup jauh dari lokasi acara. Aku tidak ingin terlihat seperti orang yang datang dengan kemewahan berlebihan. Sebelum berangkat, aku menulis catatan kecil di buku harianku. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku sudah berubah. Aku tidak lagi anak miskin yang minder. Aku adalah Desi yang baru, yang pantas mendapatkan rasa hormat tanpa harus menyombongkan apapun. Kereta api kelas ekonomi yang kutumpangi akhirnya tiba di stasiun Tugu Yogyakarta pada Jumat sore. Aku turun dengan ransel kecil di punggung, mengenakan dress batik sederhana dan hijab polos yang kupilih beberapa hari lalu. Penampilanku tidak mencolok, persis seperti yang kurencanakan. Meski begitu, aku merasa ada beban tak terlihat yang menekan pundakku, rasa cemas yang sulit dijelaskan. Aku memesan taksi online menuju hotel kecil yang telah ku-booking sebelumnya. Hotel itu berada di daerah pinggiran kota, jauh dari keramaian Malioboro atau pusat kota lainnya. Aku sengaja memilih tempat ini agar tidak bertemu dengan teman-teman lamaku sebelum acara dimulai. Aku ingin menjaga penampilan dan identitasku tetap biasa sampai saat yang tepat. Setibanya di hotel, aku langsung menuju kamar yang telah disiapkan. Kamar itu sederhana, dengan kasur yang nyaman, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke halaman belakang hotel. Setelah menaruh barangku, aku duduk di tepi kasur dan membuka ponsel untuk melihat grup WhatsApp angkatan SMA. Ada beberapa pesan baru di sana. Rina, besok kita ketemu ya guys. Gak sabar lihat kalian semua. Dewi, ada yang udah sampai Jogja belum? Mungkin bisa ketemuan duluan. Admin grup, jangan lupa datang lebih awal besok pagi buat registrasi ulang ya. Aku hanya membaca pesan-pesan itu tanpa membalas. Aku masih belum siap
untuk terlibat dalam percakapan mereka. Aku memutuskan untuk menonaktifkan notifikasi grup agar tidak terganggu malam itu. Malam itu, aku memilih untuk berkeliling sebentar di sekitar hotel. Udara Yogyakarta yang sejuk dan suasana malam yang tenang membuatku sedikit lebih rileks. Aku berjalan menyusuri gang-gang kecil, melewati warung-warung tradisional yang menjual makanan khas Jawa. Bau gudeg dan bakmi godok menguar di udara, mengingatkanku pada masa kecilku di desa. Aku membeli secangkir teh manis hangat di salah satu warung dan duduk di bangku kayu sambil menikmatinya. Pikiranku mulai mengembara, membayangkan bagaimana reuni besok akan berlangsung. Apakah teman-temanku akan mengenali aku? Apakah mereka akan ingat betapa miskinnya aku dulu? Dan yang paling penting, apakah mereka akan menerima aku apa adanya? Tiba-tiba, suara dering ponsel membuyarkan lamunanku. Aku melihat layar ponsel dan mendapati bahwa panggilan itu berasal dari Ardi. "Halo Des," sapanya lembut dari seberang telepon. "Hai, Mas, kamu sudah makan?" tanyaku. Mencoba terdengar santai meski hatiku masih dipenuhi kecemasan. "Iya, sudah. Kamu gimana? Sudah sampai hotel?" "Udah. Hotelnya nyaman kok. Aku cuma agak gelisah aja mikirin besok." Ardi terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Des, kamu gak perlu takut. Kamu udah jadi orang yang kuat sekarang. Kalau mereka gak bisa menerima kamu apa adanya, itu masalah mereka. Yang penting, kamu datang dengan niat baik dan jujur sama diri sendiri." Aku tersenyum tipis, merasa lega mendengar kata-kata Ardi. Dia selalu tahu cara menenangkanku. "Makasih Mas, aku cuma pengen semuanya berjalan lancar." "Pasti lancar Des. Kamu udah siapin segalanya. Sekarang, istirahat aja yang cukup. Besok pasti seru." Setelah menutup telepon, aku kembali ke hotel dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Aku mandi air hangat, berdoa sejenak, dan tidur lebih awal. Namun, sebelum benar-benar terlelap, aku sempat berpikir apa yang akan mereka katakan tentang aku besok. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Udara Yogyakarta yang segar dan sejuk menyambutku ketika aku membuka jendela kamar hotel. Matahari baru saja terbit, memancarkan sinar keemasan yang lembut di langit. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Hari ini adalah hari reuni, hari yang sudah lama kutakutkan, tapi juga hari yang membuatku penasaran. Setelah mandi dan berdandan sederhana, aku memakai dress batik coklat muda dan hijab polos yang kupilih sebelumnya. Penampilanku tetap biasa, tanpa aksesori berlebihan atau makeup tebal. Aku sengaja ingin terlihat seperti orang yang tidak banyak berubah dari dulu. Namun, di balik penampilan itu, ada perasaan tegang yang sulit disembunyikan. Aku memesan taksi online menuju Hotel Grand Estan Yogyakarta, tempat acara reuni diadakan. Sepanjang perjalanan, aku melihat pemandangan kota yang ramai, namun tetap memiliki sentuhan tradisional Jawa. Pedagang kaki lima mulai membuka lapak mereka, dan beberapa becak melintas di jalan. Suasana itu membuatku merasa sedikit rileks, meski hatiku masih dipenuhi kecemasan. Sekitar pukul 9 WIB, aku tiba di Hotel Grand Estan. Hotel itu megah dengan arsitektur modern yang elegan. Di pintu masuk, ada spanduk besar bertuliskan, "Reuni Akbar Angkatan 2003, Seman 3 Wonosobo." Beberapa teman lamaku sudah tampak berkumpul di area lobi, saling bersalaman dan berpelukan dengan wajah bahagia. Aku berdiri di dekat pintu masuk selama beberapa saat, mengamati mereka dari kejauhan. Ada beberapa wajah yang langsung kuingat, wajah-wajah yang dulu sering kulihat di kelas. Ada Dewi, yang dulunya dikenal sebagai anak rajin. Rina, yang selalu menjadi pusat perhatian. Dan Budi, si jenius matematika yang jarang bicara. Mereka semua tampak lebih dewasa, tentu saja.
Tapi ada sesuatu yang tidak berubah dari aura mereka, terutama Rina, yang masih terlihat percaya diri dengan gaun merah mencolok dan tas branded di tangannya. Aku menghela napas panjang, lalu melangkah masuk. Begitu aku melewati pintu utama, beberapa pasang mata langsung tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh rasa penasaran. Apakah mereka mengenaliku? Atau apakah mereka hanya melihatku sebagai orang asing? Langkah pertamaku dihentikan oleh suara yang sangat familiar. "Desi, itu kamu kan?" Aku menoleh dan mendapati Dewi berdiri di sana, tersenyum lebar. Dia tampak lebih gemuk dibanding dulu, tapi senyumnya masih sama hangatnya. "Iya, aku Desi," jawabku pelan, mencoba tersenyum. "Wah, lama gak ketemu. Kamu gak banyak berubah." "Ya," katanya sambil memelukku. Aku balas pelukannya, merasa sedikit lega karena seseorang masih mengenalku. Setelah itu, Dewi langsung menarikku untuk bergabung dengan kelompok teman-teman lainnya. "Ini Desi. Loh, masih ingat nggak?" kata Dewi kepada yang lain. Beberapa teman mengangguk dan tersenyum, tapi ada juga yang tampak bingung. Salah satu dari mereka adalah Rina. Dia memandangiku dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu berkata dengan nada datar, "Oh, iya Desi, kamu masih sama kayak dulu ya." Komentarnya membuatku sedikit tersentak, tapi aku mencoba tidak memperlihatkan reaksi apapun. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Iya, alhamdulillah, kamu sendiri kelihatan sukses banget." Rina tertawa kecil, lalu melanjutkan obrolan dengan teman-temannya tentang liburan terakhirnya ke Eropa. Aku diam saja, merasa sedikit terpinggirkan. Tapi aku mencoba mengabaikan perasaan itu dan fokus pada momen nostalgia yang sedang berlangsung. Setelah beberapa saat berbincang dengan teman-teman, aku menuju meja registrasi ulang. Di sana, aku bertemu dengan admin grup WhatsApp, yang ternyata adalah salah satu teman sekelasku dulu, Andi. Dia tampak lebih santai dibanding dulu, dengan rambut yang mulai memutih di beberapa bagian. "Hei, Desi, senang banget kamu bisa datang," katanya sambil menyerahkan name tag untukku. "Makasih Andi, acaranya bagus banget," balasku sambil tersenyum. Dia mengangguk, lalu berkata, "Kamu gak banyak berubah ya? Tetap humble kayak dulu." Aku hanya tersenyum lagi, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah dia benar-benar tulus atau hanya basa-basi? Acara dimulai dengan sambutan dari panitia dan beberapa teman yang ditunjuk sebagai pembicara. Selama sesi itu, aku duduk di barisan belakang, mencoba menyatu dengan suasana. Beberapa teman tampak sibuk berfoto-foto dan memamerkan pencapaian mereka di media sosial. Aku hanya diam, mengamati semuanya dari kejauhan. Namun, ada satu momen yang membuatku merasa tidak nyaman. Saat sesi diskusi ringan dimulai, beberapa teman mulai berbicara tentang pekerjaan mereka. Rina, tentu saja, menjadi yang paling vokal. Dia bercerita tentang bisnis fashion yang dijalaninya dan bagaimana dia sering bepergian ke luar negeri untuk urusan kerja. "Kalau nggak salah, Desi kerja di Jakarta, ya?" tanyanya tiba-tiba, menatapku dengan senyum yang terkesan mengejek. Aku mengangguk pelan. "Iya, aku tinggal di Jakarta." "Kerja di mana?" "Masih di kantor kecil gitu," lanjutnya. Nada suaranya terdengar seperti sindiran halus. Aku merasakan darahku mendidih. Tapi aku mencoba tetap tenang. "Enggak, aku kerja di perusahaan teknologi." "Lumayanlah, bisa hidup nyaman," jawabku singkat. Rina tertawa kecil, lalu melanjutkan obrolan dengan teman-temannya. Aku hanya diam, merasa semakin terpojok. Namun, dalam hati, aku bertekad untuk tidak membiarkan komentar-komentar seperti itu mempengaruhi moodku. Setelah sesi diskusi ringan, acara dilanjutkan dengan makan siang prasmanan. Aku berdiri di antrean makanan,
mencoba mengambil beberapa hidangan tradisional Jawa, seperti gudeg dan sate klathak. Meski suasana tampak ramai dan ceria, aku merasa ada jarak yang tak terlihat antara diriku dan teman-teman lamaku. Beberapa dari mereka tampak begitu asik berbincang tentang pencapaian mereka, sementara aku hanya diam, mendengarkan tanpa banyak bicara. Saat aku sedang duduk sendirian di meja pojok, Rina tiba-tiba datang bersama dua temannya, Dewi dan Budi. Mereka membawa nampan makanan mereka dan duduk di mejaku. Awalnya, aku berharap mereka hanya ingin mengobrol santai. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih menyakitkan. "Desi, kamu masih ingat waktu kita ulang tahun sekolah dulu?" Tanya Rina tiba-tiba. Matanya berkilat penuh ejekan. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati aku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. "Iya, aku ingat," jawabku singkat. "Waktu itu kamu bawa pisang goreng kan?" "Haha, lucu banget deh. Sekarang nggak mungkin bawa pisang goreng lagi ya," katanya sambil tertawa keras. Dewi dan Budi ikut tertawa, meski tampak agak canggung. Aku meremas serbet di tanganku, mencoba menahan amarah. Komentar itu bukan sekadar lelucon, itu adalah sindiran yang menyentuh luka lama. Aku ingat betul bagaimana perasaanku saat itu, malu, rendah diri, dan merasa tidak pantas berada di antara mereka. Kalau sekarang, aku lebih suka bawa salad atau sushi, balasku dengan nada datar, mencoba menutupi rasa tersinggungku. Rina tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Wah, gaya banget ya, tapi kayaknya nggak cocok deh sama penampilanmu." Komentarnya membuatku semakin geram, tapi aku memilih untuk tetap diam. Aku tidak ingin memberikan kepuasan padanya dengan melihat reaksiku. Sebaliknya, aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin karena aku nggak pernah suka pamer." Suasana di meja langsung hening. Rina tampak terkejut dengan balasanku, sementara Dewi dan Budi saling bertukar pandang, tampak tidak nyaman. Setelah beberapa detik, Rina akhirnya berdiri dan meninggalkan meja tanpa berkata apa-apa. Dewi dan Budi juga ikut pergi, meninggalkanku sendirian. Setelah insiden itu, aku memutuskan untuk keluar sejenak dari ruangan. Aku berjalan ke taman hotel yang luas, mencari udara segar untuk menenangkan diri. Di sana, aku duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang, memandangi kolam ikan koi yang tenang. Aku mulai merenung. Apakah ini alasan aku hadir di reuni untuk kembali merasakan penghinaan seperti dulu? Apakah aku benar-benar siap menghadapi semua ini? Aku tahu, aku sudah berubah. Aku bukan lagi Desi yang minder dan takut dihakimi. Tapi kenapa komentar-komentar seperti itu masih bisa menyakitiku? Tiba-tiba, ponselku berdering. Aku melihat layar dan mendapati bahwa panggilan itu berasal dari Ardi. "Halo Mas," sapaku, mencoba terdengar tenang meski hatiku masih dipenuhi emosi. "Des, gimana acaranya? Kamu baik-baik aja?" tanya Ardi. Nada suaranya penuh kekhawatiran. "Alhamdulillah, baik, cuma ada sedikit masalah," jawabku pelan. "Masalah apa?" Aku menceritakan kejadian tadi tentang komentar Rina dan bagaimana dia mencoba mempermalukanku di depan teman-teman lainnya. "Des, kamu nggak perlu peduli sama omongan mereka. Kamu udah jadi orang yang hebat sekarang. Kalau mereka nggak bisa lihat itu masalah mereka," kata Ardi dengan nada tegas. Aku tersenyum tipis, merasa lega mendengar kata-kata Ardi. Dia selalu tahu cara membuatku merasa lebih kuat. "Makasih Mas. Aku cuma butuh waktu untuk tenangin diri dulu." "Tenang aja Des, kamu pasti bisa lewatin ini. Ingat, kamu gak sendirian." Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lebih baik. Aku memutuskan untuk kembali ke ruangan setelah beberapa menit,
mencoba fokus pada hal-hal positif dari acara ini. Saat aku kembali ke ruangan, aku melihat salah satu teman lamaku, Andi, admin grup WhatsApp, sedang berdiri di sudut ruangan, tampak sedang memperhatikan foto-foto lama yang dipajang di dinding. Aku mendekatinya, mencoba mencari suasana yang lebih ringan. "Hei, Andi, kamu lagi ngeliat apa?" tanyaku sambil tersenyum. "Oh, Desi, ini foto-foto kita waktu SMA. Lucu banget ya, lihat kita dulu," katanya sambil menunjuk salah satu foto. Aku melihat foto itu, kami semua tampak begitu muda dan polos. Ada aku di barisan belakang, dengan hijab pudar dan senyum malu-malu. Ada Rina, yang sudah terlihat modis bahkan sejak dulu. Dan ada Andi, yang tampak pendiam tapi selalu ramah. "Ya, kita semua banyak berubah," kataku pelan. Andi mengangguk. "Iya, tapi ada yang gak berubah. Kamu, misalnya, kamu tetap humble kayak dulu." Aku tersenyum, merasa sedikit tersentuh oleh komentarnya. "Terima kasih, Andi. Itu artinya banyak buat aku." Dia tersenyum balik, lalu berkata, "Desi, aku nggak tahu apa yang terjadi tadi. Tapi kalau ada yang bikin kamu nggak nyaman, bilang aja. Aku nggak mau acara ini jadi buruk buat kamu." Aku menggeleng pelan. "Nggak apa-apa kok. Aku cuma butuh waktu untuk menyesuaikan diri." Andi mengangguk, lalu melanjutkan obrolan ringan tentang masa-masa SMA. Aku merasa sedikit lebih lega berbicara dengannya. Setidaknya, ada satu orang yang tidak memperlakukan aku berbeda. Setelah obrolan ringan dengan Andi, aku memutuskan untuk kembali ke ruangan utama. Acara reuni mulai memasuki sesi yang lebih santai, hiburan dan permainan kecil yang disiapkan oleh panitia. Musik dangdut mengalun dari pengeras suara, menciptakan suasana yang lebih meriah. Beberapa teman mulai berjoget di tengah ruangan, tertawa riang seperti tidak ada beban di dunia. Namun, aku masih merasa jauh dari keriuhan itu. Meski demikian, aku mencoba tetap hadir secara fisik. Duduk di pojok ruangan sambil sesekali tersenyum melihat tingkah laku teman-temanku yang terlihat begitu bahagia. Aku tahu, mereka mungkin tidak menyadari betapa kata-kata mereka bisa menyakiti orang lain. Atau mungkin mereka hanya tidak peduli. Tiba-tiba, salah satu panitia naik ke panggung dan mengambil mikrofon. Dia adalah Dewi, yang dulu dikenal sebagai anak rajin di kelas. Dewi tampak lebih percaya diri sekarang, dengan gaun biru yang anggun dan rambut yang ditata rapi. "Halo teman-teman, gimana acaranya? Seru kan?" katanya dengan nada ceria. Semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Dewi melanjutkan, "Nah, sekarang kita masuk ke sesi spesial. Kita akan bagi-bagi door prize buat teman-teman yang beruntung. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang mau aku bagikan." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih serius. "Kalian ingat gak, waktu SMA dulu, kita semua punya mimpi besar. Ada yang pengen jadi dokter, pengusaha, atau bahkan artis. Nah, hari ini kita bisa lihat kalau banyak dari kita yang sudah berhasil mewujudkan mimpi itu. Tapi, ada juga yang mungkin perjalanan hidupnya nggak semulus yang kita bayangkan." Aku menegakkan tubuhku, merasa penasaran dengan arah pembicaraannya. "Salah satu teman kita, misalnya," lanjut Dewi, "dia dulu sering dibully karena kondisi keluarganya. Tapi sekarang, dia jadi salah satu orang paling sukses di antara kita. Sayangnya, dia nggak bisa hadir hari ini karena kesibukan pekerjaan. Tapi aku harap kita semua bisa belajar dari perjuangannya." Suasana ruangan langsung hening. Semua mata tertuju pada Dewi, termasuk aku. Aku merasa ada yang aneh dengan apa yang baru saja dikatakannya. Apakah dia sedang membicarakan seseorang secara spesifik? Atau apakah dia hanya berbicara umum?
Sebelum aku sempat memikirkannya lebih jauh, Dewi melanjutkan. Nah, sekarang kita mulai sesi door prize ya. Siapa tahu ada yang beneran dapat rezeki nomplok hari ini. Semua orang tertawa dan bersorak lagi. Tapi aku masih terpaku di tempat dudukku. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. Apakah Dewi tahu sesuatu tentangku? Atau apakah dia hanya berbicara tanpa maksud tertentu? Setelah sesi door prize selesai, aku memutuskan untuk mengambil minuman di meja prasmanan. Saat aku sedang menuangkan jus jeruk ke gelasku, Rina tiba-tiba muncul di sampingku. Wajahnya tampak canggung, berbeda dari biasanya yang selalu percaya diri. "Hei, Desi," sapanya pelan. Aku menoleh, sedikit terkejut. "Oh hai, boleh ngobrol sebentar?" Aku mengangguk. Meski dalam hati, aku merasa waspada. Kami berjalan ke sudut ruangan yang lebih sepi. "Desi, maafin aku ya. Kalau tadi aku ngomong kasar, aku nggak bermaksud bikin kamu nggak nyaman," katanya dengan nada yang terdengar tulus. Aku terdiam sejenak, mencoba membaca ekspresinya. Apakah ini permintaan maaf yang tulus? Atau hanya basa-basi? "Nggak apa-apa, Rin. Aku cuma butuh waktu untuk menyesuaikan diri," jawabku akhirnya. Rina mengangguk, lalu berkata, "Aku tahu aku kadang suka kelewatan. Tapi aku nggak pernah benci sama kamu kok. Aku cuma iri sama kamu." Aku terkejut mendengar pengakuannya. Iri sama aku? Kenapa? Rina tersenyum tipis. "Kamu ingat nggak? Waktu SMA dulu, aku selalu ngejek kamu soal pisang goreng. Ternyata, itu cuma cara aku ngehindarin perasaan gak enak sendiri. Aku ngeliat kamu selalu tegar, meski hidupmu susah banget. Sementara aku cuma bisa ngebanggain barang-barang branded supaya kelihatan hebat." Aku diam, merasa campur aduk antara marah dan iba. Aku tidak pernah menyangka bahwa Rina memiliki sisi rapuh seperti itu. "Aku nggak bilang ini buat minta dimaafin," lanjutnya. "Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku salut sama kamu." Aku tersenyum pelan, lalu berkata, "Terima kasih, Rin. Aku nggak pernah dendam sama kamu. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting, kita bisa belajar dari itu." Rina tersenyum lega, lalu memelukku singkat. Setelah itu, dia kembali ke kerumunan teman-teman lainnya, meninggalkanku sendirian dengan pikiran yang berkecamuk. Saat malam semakin larut, aku mulai merasa lebih tenang. Obrolan dengan Rina membuatku sadar bahwa tidak semua orang datang ke reuni dengan niat buruk. Mungkin ada beberapa dari mereka yang benar-benar ingin bernostalgia dan memperbaiki hubungan masa lalu. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Aku belum sepenuhnya jujur tentang siapa aku sekarang. Aku masih menyembunyikan kesuksesanku di balik penampilan sederhana ini. Apakah aku harus tetap seperti ini sampai acara selesai? Atau apakah ini saatnya aku membuka diri? Aku memutuskan untuk menunggu momen yang tepat. Mungkin besok, saat acara puncak, aku akan memberanikan diri untuk mengungkapkan identitasku yang sebenarnya. Tapi untuk malam ini, aku memilih untuk menikmati sisa acara dengan hati yang lebih ringan. Malam itu, acara reuni berlangsung hingga larut. Musik dangdut masih mengalun, dan beberapa teman tampak asik berjoget di tengah ruangan. Aku memilih untuk tetap duduk di pojok, mengamati semuanya dari kejauhan. Meski suasana tampak meriah, pikiranku masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah aku harus mengungkapkan siapa aku sekarang? Atau apakah lebih baik menyimpan rahasia ini sampai acara selesai? Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk kembali ke hotel. Aku sudah cukup lelah, baik secara fisik maupun emosional. Saat aku berdiri untuk pamit kepada panitia, Andi mendekatiku. "Hei, Desi, kamu mau pulang?" tanyanya dengan nada ramah. "Iya, aku agak capek. Mungkin
Besok aku bisa datang lagi? Jawabku sambil tersenyum. Andi mengangguk. Oke, hati-hati ya. Besok kita ada acara puncak di pagi hari. Jangan lupa datang. Aku mengangguk pelan, lalu melangkah keluar dari ruangan. Di dalam taksi menuju hotel, aku memikirkan kata-kata Andi tentang acara puncak besok. Mungkin itulah momen yang tepat untuk mengungkapkan identitasku. Tapi bagaimana caranya dan apa reaksi mereka nanti? Malam itu, aku sulit tidur. Pikiranku terus melayang pada acara reuni besok. Aku mencoba menenangkan diri dengan membaca buku harian lamaku yang kutulis saat masih SMA. Ada banyak kenangan pahit di sana tentang ejekan Rina, tentang rasa minderku, dan tentang perjuanganku untuk bertahan hidup di tengah kemiskinan. Namun, ada satu halaman yang membuatku tersenyum. Di sana, aku menulis sebuah kalimat yang sangat berarti bagiku. Suatu hari, aku akan membuktikan bahwa aku bisa sukses meski berasal dari desa kecil. Aku akan membuat orang-orang yang meremehkanku dulu bangga padaku. Kalimat itu adalah janji yang kubuat pada diriku sendiri. Dan sekarang, setelah 20 tahun berlalu, aku telah berhasil mewujudkannya. Namun, kenapa aku masih takut mengungkapkan kesuksesanku kepada teman-teman lamaku? Apakah aku masih terjebak dalam trauma masa lalu? Aku menutup buku harian itu dan membaringkan tubuhku di kasur. Mataku mulai terasa berat. Tapi sebelum benar-benar tertidur, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku kembali ke masa SMA. Aku melihat diriku yang muda, duduk di bangku belakang kelas dengan hijab pudar dan seragam lusuh. Teman-teman sekelasku tertawa di depanku, sementara aku hanya menundukkan kepala, berharap tanah bisa menelan tubuhku. Tiba-tiba, sosok lain muncul di mimpi itu, Desi yang sekarang. Dia berdiri di pintu kelas, mengenakan setelan bisnis elegan dan wajah penuh percaya diri. Dia tersenyum padaku yang muda, lalu berkata, "Kamu gak perlu takut lagi, kamu sudah jadi orang yang kuat sekarang." Aku yang muda menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi, bagaimana kalau mereka tetap gak menerima aku? Desi yang dewasa tersenyum lembut. Itu bukan urusanmu. Yang penting, kamu sudah membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Biarkan mereka melihat siapa kamu sekarang. Mimpi itu berakhir dengan aku yang muda tersenyum lega, sementara Desi yang dewasa melangkah keluar dari kelas dengan kepala tegak. Ketika aku membuka mata keesokan paginya, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang tidak kurasakan sebelumnya. Mimpi itu seperti memberiku kekuatan baru, kekuatan untuk menghadapi masa lalu tanpa rasa takut. Aku bangun dari tempat tidur, mandi, dan mempersiapkan diri untuk acara puncak reuni. Kali ini, aku memutuskan untuk sedikit mengubah penampilanku. Aku tetap mengenakan dress batik coklat muda, tapi kali ini aku memadukannya dengan aksesoris sederhana yang memberikan kesan lebih profesional. Aku juga memakai makeup tipis untuk menonjolkan kepercayaan diriku. Sebelum berangkat, aku membuka ponsel dan membaca pesan singkat dari Ardi. "Des, kamu pasti bisa. Tunjukkan pada mereka siapa kamu sekarang. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu sudah jauh lebih kuat." Aku tersenyum, merasa semakin mantap dengan keputusanku. Hari ini, aku akan mengungkapkan siapa aku sebenarnya. Tidak peduli apa reaksi mereka, aku tahu aku sudah melakukan yang terbaik. Pagi itu, aku tiba di Hotel Grand Eastern lebih awal. Udara pagi Yogyakarta yang segar membuatku merasa lebih tenang, meski hatiku masih dipenuhi oleh ketegangan. Acara puncak reuni diadakan di ballroom hotel yang luas, dengan dekorasi yang lebih mewah
dibandingkan hari sebelumnya. Di tengah ruangan, ada panggung besar yang dihiasi bunga-bunga segar, serta layar proyektor yang menampilkan foto-foto kenangan masa SMA. Aku masuk ke ruangan dengan langkah mantap, meski jantungku berdebar-debar. Beberapa teman sudah hadir, duduk di meja-meja bundar yang tersebar di seluruh ruangan. Aku memilih tempat duduk di barisan belakang, mencoba menyatu dengan suasana tanpa menarik perhatian. Acara dimulai dengan sambutan dari panitia, lalu dilanjutkan dengan pemutaran video dokumenter tentang angkatan kami. Video itu menampilkan momen-momen penting selama 3 tahun di SMA, mulai dari upacara bendera, acara ulang tahun sekolah, hingga wisuda kelulusan. Ada banyak foto dan cuplikan video yang membuat semua orang tersenyum haru, termasuk aku. Namun, ada satu bagian dalam video yang membuatku terdiam. Itu adalah rekaman wawancara singkat dengan beberapa teman sekelasku yang dilakukan oleh panitia sebelum acara reuni. Salah satu wawancara itu adalah dengan Rina. Kalau boleh jujur, aku punya satu penyesalan besar dari masa SMA, kata Rina di video itu. Wajahnya tampak serius. Aku sering mengejek Desi karena kondisi keluarganya dulu. Tapi sekarang, aku sadar bahwa itu salah. Aku nggak bisa bayangin gimana perjuangannya waktu itu. Dan aku benar-benar salut sama dia. Aku menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak menyangka bahwa Rina akan mengungkapkan hal seperti itu di depan semua orang. Suasana di ruangan juga berubah menjadi hening. Semua orang tampak terharu mendengar pengakuan itu. Setelah video selesai, panitia mengumumkan bahwa sesi berikutnya adalah kesempatan bagi siapapun yang ingin berbagi cerita atau pesan kepada teman-teman lainnya. Beberapa orang maju ke panggung, termasuk Dewi dan Budi, yang menceritakan perjalanan hidup mereka setelah lulus SMA. Semua cerita itu menyentuh, tapi aku masih diam di tempat dudukku, menunggu momen yang tepat. Setelah beberapa teman berbicara, Andi naik ke panggung untuk memberikan penutupan sesi. Namun, sebelum dia mulai berbicara, dia melihat ke arahku dan berkata, "Ada satu teman lagi yang belum berbagi cerita. Dia mungkin gak terlihat banyak berubah dari dulu, tapi sebenarnya dia punya perjalanan hidup yang luar biasa. Desi, kamu mau kesini?" Semua mata langsung tertuju padaku. Aku merasakan darahku berdesir. Tapi aku tahu inilah saatnya. Aku bangkit dari kursi dan melangkah ke panggung dengan kepala tegak. Saat aku berdiri di depan mikrofon, aku bisa merasakan tatapan ratusan pasang mata yang penuh rasa penasaran. "Halo teman-teman," sapaku pelan. Suaraku sedikit bergetar. Aku nggak nyangka bakal ada di sini hari ini, berdiri di depan kalian semua. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Dulu, aku adalah anak yang paling miskin di kelas. Aku sering minder, bahkan takut ngomong sama kalian, karena takut dihakimi. Tapi setelah lulus SMA, aku bertekad untuk mengubah hidupku. Aku kuliah lewat beasiswa, kerja keras dari bawah, dan akhirnya, sekarang aku adalah direktur utama salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia." Ruang ballroom langsung hening. Semua orang tampak terkejut, termasuk Rina, Dewi, dan Budi yang duduk di barisan depan. Aku melihat beberapa teman saling berbisik, tapi aku tetap fokus pada kata-kataku. "Aku nggak bilang ini buat pamer," lanjutku. "Aku cuma pengen kalian tahu bahwa perjalanan hidup itu nggak selalu mudah. Kadang kita harus jatuh dulu sebelum bisa bangkit. Dan kalau ada di antara kalian yang pernah meremehkanku dulu, aku nggak dendam. Yang penting, aku sudah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa sukses meski berasal dari desa kecil." Suasana di ruangan berubah menjadi riuh. Beberapa teman bertepuk tangan, sementara yang lain tampak terharu. Aku melihat Rina menundukkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Dewi tersenyum lebar, sementara Budi mengangguk-angguk
dengan ekspresi kagum. Setelah aku selesai berbicara, Andi maju ke depan dan berkata, "Wah, kita semua pasti bangga sama Desi. Ini bukti bahwa perjuangan nggak pernah mengkhianati hasil." Semua orang bertepuk tangan meriah. Beberapa teman bahkan maju ke panggung untuk memelukku, termasuk Rina. "Hebat banget, Des," katanya dengan suara bergetar. "Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Aku benar-benar salut sama kamu." Aku tersenyum, lalu memeluknya erat. "Terima kasih, Rin. Kita semua pasti punya masa lalu yang gak sempurna. Yang penting, kita bisa belajar dari itu." Setelah momen pengungkapan di panggung, suasana acara berubah drastis. Ruangan yang tadinya dipenuhi tawa ringan dan nostalgia, kini terasa lebih dalam, lebih emosional. Beberapa teman masih bertepuk tangan, sementara yang lain tampak terdiam, mencerna kata-kataku. Aku turun dari panggung dengan perasaan campur aduk lega karena akhirnya bisa jujur, tapi juga cemas tentang bagaimana reaksi mereka selanjutnya. Setelah sesi resmi selesai, beberapa teman mendekatiku untuk berbicara lebih pribadi. Salah satu yang pertama adalah Dewi, yang dulu dikenal sebagai anak rajin di kelas. "Desi, aku gak nyangka kamu bisa sejauh ini," katanya dengan nada kagum. "Kamu benar-benar inspiratif." Aku tersenyum, merasa sedikit malu dengan pujian itu. "Makasih, Du. Aku cuma berusaha keras aja." Dewi mengangguk, lalu berkata pelan, "Sebenarnya, aku juga punya penyesalan sama kamu. Dulu aku gak pernah berani ngebela kamu waktu Rina ngejek-ngejek pisang gorengmu. Aku cuma diam aja. Maafin aku ya." Aku menepuk pundaknya lembut. "Gak apa-apa, Do. Itu udah lama banget. Yang penting, kita semua udah belajar dari masa lalu." Setelah Dewi, giliran Budi, si jenius matematika yang jarang bicara, mendekatiku. Dia tampak sedikit gugup, tapi matanya penuh rasa hormat. "Desi, aku nggak tahu kalau kamu jadi orang sukses sekarang," katanya pelan. "Aku selalu mikir kamu pasti tetap di desa, ngurusin keluarga atau apa. Ternyata kamu jauh lebih hebat dari yang aku bayangkan." Aku tertawa kecil. "Ya, hidup kadang gak bisa ditebak kan? Kamu sendiri gimana sekarang?" Budi tersenyum tipis. "Aku kerja di salah satu universitas di Bandung, jadi dosen matematika. Lumayanlah, bisa bantu orang belajar." Kami berbincang sejenak, dan aku merasa ada ikatan baru antara kami, ikatan yang tidak pernah ada saat SMA. Tidak lama setelah itu, Rina mendekatiku lagi. Kali ini, dia tampak lebih serius dibandingkan kemarin. Dia menarik kursi dan duduk di sebelahku. "Desi, aku mau ngomong sesuatu," katanya pelan. Matanya menatapku lurus. "Apa yang aku bilang kemarin, itu belum cukup. Aku gak cuma iri sama kamu, tapi aku juga merasa bersalah banget." Aku diam, membiarkannya melanjutkan. "Dulu, aku selalu ngejek kamu soal pisang goreng itu karena aku takut kalau orang-orang bakal ngeliat aku kayak kamu, sederhana, nggak punya barang branded, apalagi liburan ke luar negeri. Aku pikir kalau aku ngejek kamu, aku bisa ngehindarin perasaan gak enak itu. Tapi sekarang aku sadar, itu salah banget." Aku menghela napas panjang. "Rin, aku gak dendam sama kamu. Aku cuma pengen kamu tahu kalau ejekan itu sempet bikin aku minder banget. Tapi sekarang, aku udah gak peduli lagi sama omongan orang. Aku cuma fokus sama diriku sendiri." Rina mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku gak nyangka kamu bisa maafin aku. Kamu bener-bener orang yang kuat, Des." Aku tersenyum, lalu memeluknya singkat. "Kita semua pasti punya kesalahan, Rin. Yang penting, kita bisa belajar dari itu." Saat aku sedang berbincang dengan Rina, tiba-tiba ada suara yang membuatku menoleh. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas mahal berdiri di dekat pintu masuk ruangan. Dia tampak sangat familiar, tapi aku tidak bisa langsung mengenalinya. "Hei, Desi,
Sapanya dengan nada sopan, namun agak kaku. Aku mengerutkan dahi, mencoba mengingat siapa dia. Setelah beberapa detik, aku akhirnya menyadarinya, itu Pak Haryanto, mantan guru fisika kami di SMA. Dia dulu dikenal sebagai guru yang sangat disiplin, bahkan kadang terkesan keras. Pak Haryanto, tanyaku. Terkejut, belum pernah dengar kalau Bapak bakal datang ke reuni ini. Pak Haryanto tersenyum tipis. Aku baru tahu acara ini kemarin. Tapi aku nggak nyangka bakal nemuin kamu di sini, Desi. Aku tersenyum, merasa sedikit bangga. Iya, Pak. Alhamdulillah, aku bisa hadir. Dia mengangguk, lalu berkata pelan. Sebenarnya, aku punya cerita tentang kamu. Waktu kamu masih sekolah, aku pernah dapat surat dari kepala sekolah soal beasiswa buat kamu. Katanya, kamu salah satu siswa yang paling potensial, meski nilai fisik kamu nggak terlalu bagus. Aku terkejut mendengar pengakuan itu. Surat beasiswa, aku nggak pernah tahu soal itu. Pak Haryanto mengangguk. Aku sempat ragu buat kasih surat itu ke kamu. Aku pikir mungkin kamu nggak bakal bisa nerusin kuliah karena kondisi keluargamu. Tapi ternyata aku salah besar. Aku terdiam, merasa ada sesuatu yang mengganjal. Jadi, kenapa surat itu nggak pernah sampai ke aku? Dia menundukkan kepala, tampak menyesal. Aku simpen surat itu. Aku nggak tahu kenapa aku nggak ngasih ke kamu. Mungkin karena aku nggak percaya kamu bisa berhasil. Tapi sekarang, aku lihat betapa salahnya aku. Aku merasa campur aduk marah, sedih, tapi juga lega. Aku tidak menyangka bahwa ada orang dewasa yang pernah meremehkanku seperti itu. Terima kasih sudah jujur, Pak, kataku akhirnya. Tapi, aku nggak dendam. Justru, itu bikin aku semakin yakin kalau perjuangan itu nggak pernah sia-sia. Pak Haryanto tersenyum tipis, lalu menjabat tanganku erat. Kamu hebat, Desi. Aku bangga sama kamu. Setelah percakapan emosional dengan Pak Haryanto, aku merasa ada beban lama yang akhirnya terangkat dari pundakku. Aku tidak pernah menyangka bahwa ada orang dewasa yang juga pernah meremehkanku, bahkan seorang guru. Namun, pengakuan itu justru membuatku semakin yakin bahwa perjuangan hidupku selama ini bukanlah hal yang sia-sia. Aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku bahwa aku bisa sukses meski banyak rintangan. Namun, ketika aku sedang berbincang ringan dengan beberapa teman lainnya, suasana tiba-tiba berubah. Pintu ballroom terbuka lebar, dan seorang pria paruh baya masuk dengan langkah mantap. Dia mengenakan setelan jas hitam yang elegan. Wajahnya tampak sangat familiar. Beberapa teman langsung berdiri dari kursi mereka, tampak terkejut melihat kedatangannya. Pak Darmawan, seru salah satu teman dengan nada tak percaya. Aku mengerutkan dahi, mencoba mengingat siapa dia. Setelah beberapa detik, aku akhirnya menyadarinya. Itu Pak Darmawan, mantan kepala sekolah kami di SMA. Dia adalah sosok yang sangat disegani, bahkan hampir seperti legenda di kalangan siswa. Tapi kenapa dia datang ke acara reuni ini? Apakah ada sesuatu yang penting? Pak Darmawan berjalan ke arah panggung dengan senyum ramah di wajahnya. Semua mata tertuju padanya, termasuk aku. Dia meminta mikrofon dari panitia, lalu mulai berbicara. Selamat pagi, anak-anakku semua. Sapanya dengan suara hangat yang masih sama seperti dulu. Aku senang sekali bisa hadir di acara reuni kalian hari ini. Kalian semua sudah tumbuh menjadi orang-orang hebat, dan aku bangga melihat pencapaian kalian. Semua orang bertepuk tangan meriah. Namun, Pak Darmawan melanjutkan dengan nada lebih serius. Tapi hari ini, aku punya sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. Ini tentang salah satu siswaku dulu, seorang gadis yang sangat istimewa, tapi sering diremehkan oleh lingkungannya. Gadis itu adalah Desi. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku merasa darahku berdesir. Tidak tahu apa yang akan diungkapkan Pak Darmawan. Desi,
Lanjutnya, adalah salah satu siswi paling berbakat yang pernah aku ajar. Nilainya mungkin tidak selalu sempurna, tapi semangatnya untuk belajar dan tekadnya untuk maju benar-benar luar biasa. Sayangnya, saat itu aku tidak bisa memberikan dukungan yang cukup karena kondisi sekolah yang terbatas. Bahkan, aku pernah membuat kesalahan besar terhadapnya. Aku menatap Pak Darmawan dengan mata melebar. Apa maksudnya? Dulu, aku pernah menolak permohonan beasiswa untuk Desi, karena aku pikir dia tidak akan bisa bersaing di perguruan tinggi. Aku salah besar. Ternyata, dia berhasil kuliah lewat jalur mandiri dan sekarang menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Desi, kamu adalah bukti nyata bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai atau fasilitas, tapi tentang tekad dan kerja keras. Suasana ruangan langsung hening. Aku merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Aku tidak pernah menyangka bahwa Pak Darmawan, sosok yang begitu aku hormati dulu, ternyata juga pernah meremehkanku. Setelah pengumuman itu, beberapa teman langsung mendekatiku. Ada yang menjabat tanganku dengan penuh hormat, ada yang memelukku erat, dan ada yang hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Rina, yang masih duduk di dekatku, berkata pelan, "Desi, kamu benar-benar luar biasa. Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini." Aku tersenyum tipis, mencoba menahan emosi yang semakin memuncak. "Terima kasih, Rin. Ini bukan cuma tentang aku, ini tentang bagaimana kita semua bisa belajar dari masa lalu." Namun, ada satu momen yang benar-benar membuatku terkejut. Salah satu teman lamaku, Fajar, yang dulu dikenal sebagai anak nakal di kelas, tiba-tiba berdiri dan berkata lantang, "Desi, aku minta maaf atas semua yang pernah aku lakuin ke kamu dulu. Aku sering ngejek kamu karena keluargamu miskin. Tapi sekarang, aku lihat kamu jauh lebih baik dari aku. Kamu benar-benar inspiratif." Aku menatap Fajar dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia yang dulu sering ikut-ikutan mengejekku akan meminta maaf secara terbuka seperti itu. "Makasih Fajar," balasku pelan. "Aku nggak dendam sama kamu. Yang penting, kita semua udah belajar dari kesalahan." Beberapa teman langsung mendekatiku. Salah satu dari mereka adalah Andi, admin grup WhatsApp yang sejak awal sangat ramah padaku. "Hei, Desi," sapanya pelan. "Aku nggak nyangka kalau kamu bisa sejauh ini. Kamu benar-benar inspiratif." Aku tersenyum tipis. "Makasih, Andi. Tapi aku cuma pengen tahu, kalau aku nggak sukses seperti sekarang, apakah kalian masih bakal nerima aku?" Andi terdiam sejenak, tampak berpikir serius. "Jujur, aku nggak tahu pasti. Tapi yang jelas, kamu udah nunjukin siapa dirimu sekarang. Bukan cuma soal materi, tapi juga soal karakter. Kamu tetap humble, meski udah sukses besar. Itu yang bikin kita semua salut sama kamu." Kata-katanya membuatku merasa sedikit lega. Namun, aku masih ingin mendengar lebih banyak pendapat dari teman-teman lainnya. Pengakuan Rina yang mengejutkan. Tidak lama setelah itu, Rina mendekatiku lagi. Kali ini, dia membawa sebuah amplop coklat tua di tangannya. Wajahnya tampak serius, bahkan agak gugup. "Desi, aku punya sesuatu buat kamu," katanya pelan. Suaranya bergetar. Ini surat permintaan maaf dari aku dulu." Aku mengerutkan dahi, bingung. "Surat dari dulu?" Rina mengangguk. "Iya, ini surat yang aku tulis waktu SMA, tapi nggak pernah aku kasih ke kamu. Aku nyesel banget sama semua yang aku lakuin ke kamu dulu. Aku sering ngejek kamu soal pisang goreng, soal keluargamu, dan semuanya. Tapi sebenarnya, aku cuma iri sama kamu." Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada secari kertas yang sudah agak pudar karena usia. Tulisan tangan Rina masih terlihat jelas. "Dear Desi, maafin aku ya atas semua omongan kasar aku. Aku nggak bermaksud jahat. Cuma,
Aku iri sama kamu. Kamu selalu tegar, meski hidupmu susah banget. Aku cuma bisa pamer barang branded, biar kelihatan hebat. Tapi kamu benar-benar kuat dari dalam. Air mataku mulai mengalir, membaca surat itu. Aku tidak menyangka bahwa Rina sudah menulis surat ini sejak lama, tapi tidak pernah memberikannya padaku. Kenapa kamu gak kasih ini ke aku dulu? Tanyaku pelan. Rina menundukkan kepala, tampak menyesal. Aku takut kalau kamu gak mau maafin aku. Tapi sekarang, aku harap kamu bisa nerima permintaan maaf aku. Aku memeluknya erat. Air mata kami berbaur menjadi satu. Aku udah maafin kamu dari dulu, Rin. Yang penting, kita bisa belajar dari kesalahan. Saat suasana mulai mereda, pintu ballroom kembali terbuka untuk yang terakhir kalinya. Seorang wanita parubaya masuk dengan langkah pelan. Dia mengenakan kebaya tradisional Jawa yang anggun. Wajahnya tampak sangat familiar. Beberapa teman langsung berdiri dari kursi mereka. Tampak terkejut melihat kedatangannya. Itu kan Bu Sri? Gumam salah satu teman dengan nada heran. Aku mengerutkan dahi, mencoba mengingat siapa dia. Setelah beberapa detik, aku akhirnya menyadarinya itu Bu Sri. Mantan guru seni budaya kami di SMA. Dia dulu dikenal sebagai guru yang sangat sabar dan penuh inspirasi. Tapi entah kenapa, kehadirannya di acara reuni ini terasa sangat istimewa. Bu Sri berjalan ke arah panggung dengan wajah penuh keramahan. Dia meminta mikrofon dari panitia, lalu mulai berbicara. Anak-anakku semua, aku minta maaf kalau kehadiranku di sini nggak diundang. Katanya pelan. Aku cuma mau ngomong sesuatu tentang salah satu siswiku, dulu Desi. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku merasakan jantungku berdebar-debar, tidak tahu apa yang akan diungkapkan Bu Sri. Dulu, aku sering melihat Desi duduk sendirian di kelas, menulis sesuatu di buku hariannya. Lanjut Bu Sri. Aku penasaran, jadi aku diam-diam memperhatikannya. Aku lihat dia menulis tentang mimpinya, tentang bagaimana dia ingin keluar dari kemiskinan dan menjadi orang sukses. Aku bahkan pernah menyimpan salah satu tulisannya tanpa sepengetahuannya. Aku terkejut mendengar pengakuan itu. Tulisan aku, yang mana? Bu Sri tersenyum lembut, lalu mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya. Itu adalah buku harian lamaku, yang dulu sempat hilang saat aku masih SMA. Aku menemukan ini di kelas waktu kamu lulus. Katanya pelan. Aku gak sengaja baca isinya, dan aku langsung terharu. Kamu menulis tentang tekadmu untuk sukses, tentang bagaimana kamu gak peduli dengan ejekan orang lain. Aku simpan ini sebagai pengingat bahwa impian itu bisa jadi kenyataan kalau kita berusaha keras. Aku menerima buku itu dengan tangan gemetar. Saat aku membuka halaman pertama, aku langsung mengenali tulisan tanganku yang polos dan lugu dulu. Suatu hari, aku akan membuktikan bahwa aku bisa sukses. Meski berasal dari desa kecil, aku akan membuat orang-orang yang meremehkanku dulu bangga padaku. Air mataku langsung mengalir deras. Aku tidak menyangka bahwa ada orang yang menyimpan buku harianku dan mengingat impianku selama ini. Terima kasih Bu Sri, balasku pelan. Suaraku bergetar. Ini artinya banyak banget buat aku. Bu Sri tersenyum, lalu memelukku erat. Kamu hebat Desi. Kamu udah nunjukin pada semua orang bahwa impian itu bisa jadi kenyataan kalau kita nggak nyerah. Setelah momen emosional dengan Bu Sri, suasana di ballroom semakin terasa mendalam. Buku harian lamaku yang dulu sempat hilang, kini berada di tanganku lagi, membawa kenangan dan impian masa lalu yang pernah aku tuliskan dengan penuh keyakinan. Aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Kenapa buku itu bisa sampai di tangan Bu Sri? Apakah ada cerita lain yang belum aku ketahui? Saat aku sedang membolak-balik halaman-halamannya, Bu Sri mendekatiku dengan langkah pelan. Dia tampak ragu-ragu, seolah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tapi sulit untuk diungkapkan. Desi, katanya pelan,
Suaranya hampir berbisik. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu tentang buku ini. Aku menatapnya dengan mata melebar. Penasaran. Apa, Bu? Bu Sri mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, dulu, saat aku menemukan buku ini, aku nggak cuma menyimpannya. Aku juga memberikannya ke salah satu guru besar di universitas tempat aku kuliah dulu. Aku ceritain tentang kamu, tentang bagaimana kamu bercita-cita keluar dari kemiskinan dan menjadi orang sukses meski banyak rintangan. Aku terkejut mendengarnya. Guru besar di universitas, Bu Sri mengangguk. Iya, aku ceritain tentang tekadmu, tentang bagaimana kamu gak peduli dengan ejekan orang lain. Guru besar itu tertarik banget sama ceritamu. Dia bahkan bilang kalau dia mau kasih beasiswa ke kamu kalau kamu berhasil masuk universitas lewat jalur mandiri. Aku merasa seperti disambar petir. Jadi, selama ini ada orang yang diam-diam mendukungku tanpa aku sadari? Aku tidak pernah menyangka bahwa ada guru besar di universitas yang pernah mendengar tentang aku hanya dari sebuah buku harian. Kenapa aku nggak pernah tahu soal ini? Tanyaku pelan. Suaraku bergetar. Bu Sri tersenyum tipis, lalu berkata, aku nggak pernah kasih tahu kamu karena aku takut kamu malah merasa terbebani. Tapi sekarang, aku lihat betapa jauhnya kamu sudah melangkah. Kamu berhasil masuk universitas lewat jalur mandiri. Dan kamu berhasil membuktikan pada semua orang bahwa impianmu bukan sekadar mimpi. Aku merasa ada sesuatu yang meledak di dalam hatiku. Campuran antara rasa syukur, haru, dan bangga. Selama ini, aku mengira bahwa perjuanganku adalah hasil kerja kerasku sendiri tanpa bantuan siapapun. Ternyata, ada orang-orang yang diam-diam mendukungku dari balik layar. Saat suasana mulai mereda, Pak Darmawan kembali naik ke panggung. Wajahnya tampak serius, seolah ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dia sampaikan. Anak-anakku semua, katanya dengan suara mantap. Ada satu hal lagi yang harus aku ungkapkan hari ini. Ini tentang Desi. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku merasakan jantungku berdebar-debar. Tidak tahu apa yang akan diungkapkan Pak Darmawan kali ini. Dulu, aku pernah membuat kesalahan besar terhadap Desi. Lanjutnya, suaranya bergetar. Aku pernah menolak permohonan beasiswa untuknya karena aku pikir dia nggak bakal bisa bersaing di perguruan tinggi. Tapi ternyata aku salah besar. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Aku sudah menduga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem beasiswa dulu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Pak Darmawan adalah orang yang menolak permohonanku. Namun, ada satu hal yang mungkin nggak banyak orang tahu. Lanjut Pak Darmawan. Setelah aku menolak permohonan beasiswa itu, aku dapat surat dari salah satu donatur besar universitas. Dia bilang kalau dia tertarik buat kasih beasiswa ke Desi karena ceritanya yang inspiratif. Aku terkejut mendengar pengakuan itu. Donatur besar? Siapa? Pak Darmawan tersenyum tipis, lalu berkata, itu adalah Bu Sri. Dia nggak cuma nyerahin buku harianmu ke guru besar di universitas, tapi dia juga jadi donatur untuk beasiswamu. Semua orang di ruangan langsung terdiam. Aku merasakan air mata mengalir deras di pipiku. Aku tidak pernah menyangka bahwa Bu Sri, guru seni budaya yang dulu tampak biasa saja, ternyata adalah orang yang diam-diam membuka pintu masa depanku. Bu Sri, balasku pelan. Suaraku bergetar. Kenapa kamu nggak pernah bilang apa-apa? Bu Sri tersenyum lembut, lalu berkata, aku nggak pernah ngejar pengakuan. Desi, aku cuma pengen kamu tahu bahwa ada orang-orang yang percaya sama kamu. Meski kamu nggak sadar, kamu udah nunjukin pada semua orang bahwa impian itu bisa jadi kenyataan kalau kita nggak nyerah. Suasana di ballroom semakin emosional. Aku merasa seperti sedang berada di pusaran kenangan yang terus membawa kejutan demi kejutan. Selama ini, aku mengira bahwa perjalanan hidupku adalah hasil kerja kerasku sendiri tanpa bantuan siapapun. Namun, hari ini aku menyadari bahwa ada banyak orang yang diam-diam mendukungku, dari guru-guru
hingga donatur misterius yang membuka pintu masa depanku. Namun, ketika suasana mulai mereda, pintu ballroom kembali terbuka untuk yang terakhir kalinya. Seorang pria masuk dengan langkah mantap. Dia mengenakan setelan jas biru tua yang elegan. Wajahnya tampak sangat familiar. Beberapa teman langsung berdiri dari kursi mereka, tampak terkejut melihat kedatangannya. "Itu kan, Mas Ardi?" gumam salah satu teman dengan nada heran. Aku mengerutkan dahi. Bingung, bukankah Ardi, suamiku, seharusnya masih di Jakarta? Namun, ketika aku melihat lebih dekat, aku menyadari bahwa pria itu memang benar-benar suamiku. "Ardi, Mas Ardi," sapaku. Heran, "Kenapa kamu di sini?" Ardi tersenyum lembut, lalu berkata pelan, "Aku datang karena ada sesuatu yang harus aku sampaikan ke kamu, Des." Ardi berjalan ke arahku dengan langkah mantap. Semua mata tertuju padanya, termasuk teman-teman lain yang tampak penasaran. Dia berhenti tepat di depanku, lalu mengeluarkan sebuah amplop putih dari sakunya. "Des," katanya pelan. Suaranya bergetar. "Ini surat yang aku tulis buat kamu waktu kita pertama kali bertemu." Aku menerima amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada secari kertas yang masih terlihat rapi. Tulisan tangan Ardi masih sama seperti dulu. "Dear Desi, aku tahu hidupmu susah banget dulu, tapi aku selalu kagum sama kamu. Kamu gak pernah nyerah, meski semua orang ngejek kamu. Aku cuma mau bilang, kamu itu kuat banget. Lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal." Air mataku langsung mengalir membaca surat itu. Aku tidak menyangka bahwa Ardi yang selama ini menjadi pendamping hidupku, ternyata diam-diam menyimpan perasaan kagum yang begitu besar terhadapku. "Kenapa kamu gak kasih ini ke aku dulu?" tanyaku pelan. Suaraku bergetar. Ardi menundukkan kepala, tampak menyesal. "Aku takut kalau kamu malah ngerasa aneh. Aku cuma anak biasa yang gak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Tapi sekarang, aku harap kamu bisa nerima surat ini sebagai bentuk dukungan aku buat kamu." Aku memeluknya erat, merasa ada ikatan baru antara kami, ikatan yang lebih dalam dari yang pernah aku rasakan sebelumnya. "Makasih, Mas," balasku pelan. Namun, sebelum suasana mereda, Ardi melanjutkan dengan nada lebih serius. "Ada satu hal lagi yang harus aku ungkapkan, Des." Aku menatapnya dengan mata melebar, penasaran. "Apa, Mas?" Ardi mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, "Dulu, saat kamu kuliah lewat jalur mandiri, aku adalah salah satu donatur besar yang membantu beasiswamu." Aku terkejut mendengar pengakuan itu. "Kamu? Donatur besar?" Ardi mengangguk. "Iya. Aku tahu ceritamu dari Bu Sri. Dia ceritain tentang tekadmu, tentang bagaimana kamu gak peduli dengan ejekan orang lain. Aku langsung tertarik buat kasih beasiswa ke kamu, karena aku percaya kamu bisa sukses." Aku merasa seperti disambar petir. Jadi, selama ini suamiku sendiri adalah salah satu orang yang membuka pintu masa depanku tanpa aku sadari. "Kenapa kamu gak pernah bilang apa-apa?" tanyaku pelan. Suaraku bergetar. Ardi tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku gak pernah ngejar pengakuan, Death. Aku cuma pengen kamu tahu bahwa ada orang-orang yang percaya sama kamu, meski kamu gak sadar. Kamu udah nunjukin pada semua orang bahwa impian itu bisa jadi kenyataan kalau kita gak nyerah." Setelah pengakuan Ardi, suasana di ballroom semakin terasa mendalam. Aku merasakan ada sesuatu yang meledak di dalam hatiku, campuran antara rasa syukur, haru, dan bangga. Selama ini, aku mengira bahwa perjalanan hidupku adalah hasil kerja kerasku sendiri tanpa bantuan siapapun. Namun, hari ini aku menyadari bahwa ada banyak orang yang diam-diam membuka pintu masa depanku, dari guru-guru seperti Bu Sri hingga suamiku sendiri, Ardi. Namun, ketika suasana mulai mereda, aku merasakan ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Apakah semua ini berarti
Aku tidak sepenuhnya layak atas kesuksesanku? Apakah aku hanya beruntung karena ada orang-orang yang membantu dari balik layar? Setelah acara resmi selesai, aku memutuskan untuk keluar sejenak dari ruangan bersama Ardi. Kami berjalan ke taman hotel yang luas, mencari udara segar untuk menenangkan diri. Di sana, aku duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang, memandangi kolam ikan koi yang tenang. "Mas," sapaku pelan. Suaraku bergetar. "Aku nggak nyangka kalau kamu adalah salah satu donatur beasiswaku dulu." Ardi tersenyum lembut, lalu berkata, "Aku nggak pernah ngejar pengakuan, Des. Aku cuma percaya sama potensimu. Kamu itu kuat banget. Lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal." Aku menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-katanya. Tapi, apakah aku benar-benar layak atas semua ini? Atau aku cuma beruntung karena ada orang-orang yang membantu aku? Ardi menggeleng pelan. "Death, kamu itu layak atas semua pencapaianmu. Bukan cuma karena kerja kerasmu, tapi juga karena tekadmu yang gak pernah nyerah. Orang-orang yang membantu kamu cuma memberi kesempatan. Tapi yang menjalani semuanya itu tetap kamu." Kata-katanya membuatku merasa sedikit lega. Aku menyadari bahwa meskipun ada orang-orang yang membantu dari balik layar, perjuanganku sendiri tetaplah yang menjadi kunci kesuksesanku. Saat malam semakin larut, aku memutuskan untuk duduk sendirian di taman hotel. Aku membuka buku harian lamaku yang dulu sempat hilang dan kini kembali ke tanganku. Di halaman pertama, aku melihat tulisan tanganku yang polos dan lugu. Suatu hari, aku akan membuktikan bahwa aku bisa sukses meski berasal dari desa kecil. Aku akan membuat orang-orang yang meremehkanku dulu bangga padaku. Aku tersenyum tipis, merasa ada sesuatu yang meledak di dalam hatiku. Kata-kata itu adalah janji yang kubuat pada diriku sendiri. Dan sekarang, setelah 20 tahun berlalu, aku telah berhasil mewujudkannya. Namun, ada satu hal yang membuatku sadar, kesuksesan bukanlah tentang membalas dendam atau membuat orang lain iri. Kesuksesan adalah tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa kita bisa melampaui batas yang pernah kita pikir tidak mungkin dilewati. Setelah beberapa saat merenung, aku memutuskan untuk kembali ke ruangan utama. Di sana, teman-teman lamaku masih berkumpul, tertawa dan bernostalgia. Aku berdiri di depan pintu masuk, mengamati mereka dari kejauhan. Ada Rina, yang tampak lebih ramah dibanding dulu. Dewi, yang selalu menjadi pendengar yang baik. Dan Andi, yang diam-diam mendukungku dari awal. Aku melangkah masuk, lalu berdiri di tengah ruangan. Semua mata langsung tertuju padaku. "Hei teman-teman," sapaku pelan, suaraku bergetar. "Ada satu hal lagi yang mau aku sampaikan." Semua orang terdiam, penasaran dengan apa yang akan aku katakan. Aku nggak pernah menyangka kalau reuni ini bakal jadi momen yang mengubah cara pandangku tentang hidup. Lanjutku. Dulu, aku sering minder dan takut dihakimi. Tapi sekarang, aku sadar bahwa kesuksesan bukan tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kesuksesan adalah tentang bagaimana kita bisa membuktikan pada diri sendiri bahwa kita bisa melampaui batas. Beberapa teman mengangguk, tampak terharu mendengar kata-kataku. Aku melanjutkan. "Aku nggak dendam sama kalian yang dulu pernah meremehkanku. Yang penting, kita semua bisa belajar dari masa lalu dan jadi orang yang lebih baik." Ruang ballroom langsung riuh dengan tepuk tangan. Beberapa teman maju ke depan untuk memelukku, termasuk Rina, yang kali ini tampak benar-benar tulus. "Desi, kamu benar-benar inspiratif," katanya pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tersenyum, lalu memeluknya erat. "Makasih Rin, kita semua pasti punya kesalahan. Yang penting, kita bisa belajar dari itu." Setelah kata-kataku di tengah ruangan, suasana acara reuni berubah drastis. Teman-teman yang tadinya hanya bernostalgia, kini mulai membuka diri satu sama lain. Beberapa dari mereka mengungkapkan penyesalan atas tindakan mereka dulu. Sementara yang lain berbagi cerita tentang perjalanan hidup mereka
Setelah lulus SMA, aku merasakan ada ikatan baru yang terbentuk ikatan yang lebih dalam dan penuh pengertian. Namun, ada satu momen yang benar-benar menjadi puncak emosional dari seluruh acara ini. Saat aku sedang berbincang dengan beberapa teman lainnya, Rina mendekatiku lagi. Kali ini, dia tampak lebih serius dibanding sebelumnya. Dia menarik kursi dan duduk di sebelahku. "Hei, Des," sapanya pelan, suaranya bergetar. Aku masih belum bisa maafin diri aku sendiri. Aku mengerutkan dahi. Bingung, kenapa Rin? Kamu kan udah minta maaf tadi. Rina menggeleng pelan. Iya, tapi itu nggak cukup. Aku tahu aku salah banget sama kamu dulu. Aku bahkan nggak bisa bayangin gimana rasanya jadi kamu waktu itu dijauhin, diejek, bahkan dianggap nggak punya masa depan. Aku diam, mencoba memahami apa yang ingin dia sampaikan. Death, aku nggak cuma iri sama kamu dulu, lanjut Rina. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku juga takut kalau orang-orang bakal ngeliat aku. Kayak kamu sederhana, nggak punya barang branded, apalagi liburan ke luar negeri. Aku pikir, kalau aku ngejek kamu, aku bisa ngehindarin perasaan gak enak itu. Tapi sekarang aku sadar, itu salah banget. Aku merasakan sesuatu yang melembut di hatiku. Kata-katanya membuatku menyadari bahwa ejekan yang dulu dia lontarkan bukan hanya soal iri, tapi juga soal ketakutan akan dirinya sendiri. Rin, balasku pelan, suaraku bergetar. Aku gak dendam sama kamu. Yang penting, kita bisa belajar dari kesalahan itu. Kamu gak perlu takut lagi. Kamu udah jadi orang yang lebih baik sekarang. Rina tersenyum tipis, lalu memelukku erat. Makasih, Des. Kamu benar-benar inspiratif. Aku bangga sama kamu. Acara reuni perlahan-lahan mendekati akhir. Musik dangdut yang tadinya mengalun meriah digantikan oleh lagu-lagu nostalgia yang lebih lembut, menciptakan suasana penuh refleksi. Aku duduk di sudut ruangan, menikmati momen terakhir bersama teman-teman lamaku. Ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Rasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Semua luka lama, semua trauma masa kecil, semuanya mulai terangkat. Saat aku sedang duduk sendirian di bangku taman hotel, Ardi mendekatiku. Dia duduk di sampingku, memegang tanganku dengan lembut. Des, kamu baik-baik aja? Tanyanya pelan. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku tersenyum tipis, lalu berkata, "Iya mas, aku gak nyangka kalau reuni ini bakal jadi momen yang mengubah cara pandangku tentang hidup." Ardi mengangguk. Matanya penuh rasa hormat. "Kamu udah nunjukin pada semua orang bahwa impian itu bisa jadi kenyataan kalau kita gak nyerah. Kamu itu kuat banget, Des." Aku menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-katanya. Mas, ada satu hal yang bikin aku sadar hari ini. Kesuksesan bukan cuma soal materi atau pencapaian. Kesuksesan adalah tentang bagaimana kita bisa membuktikan pada diri sendiri bahwa kita bisa melampaui batas. Ardi tersenyum lembut, lalu berkata, "Itu benar, Des. Dan kamu udah berhasil melakukan itu. Kamu gak cuma sukses secara materi, tapi juga secara emosional. Kamu udah belajar untuk memaafkan dan menerima masa lalu." Aku merasakan ada sesuatu yang meledak di dalam hatiku. Campuran antara rasa syukur, haru, dan bangga. Selama ini, aku mengira bahwa kesuksesanku hanya tentang kerja keras dan tekad. Namun, hari ini aku menyadari bahwa kesuksesan juga tentang bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Sebelum acara resmi berakhir, Bu Sri mendekatiku lagi. Wajahnya tampak lebih ramah dibanding sebelumnya, seolah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. "Desi," katanya pelan. Suaranya bergetar. "Ada satu hal lagi yang harus aku sampaikan." Aku mengerutkan dahi, penasaran. "Apa, Bu?" Bu Sri tersenyum lembut, lalu berkata,
Dulu, aku sering lihat kamu duduk sendirian di kelas, menulis sesuatu di buku hariannya. Aku tahu kamu punya mimpi besar, tapi aku juga tahu kamu sering minder karena ejekan orang lain. Aku cuma pengen bilang kalau kamu itu istimewa banget, Desi. Kamu udah nunjukin pada semua orang bahwa impian itu bisa jadi kenyataan kalau kita nggak nyerah. Aku merasakan air mata mengalir deras di pipiku. Kata-katanya seperti menghapus luka lama yang selama ini belum sepenuhnya sembuh. Makasih, Bu. Balasku pelan. Suaraku bergetar. Ini artinya banyak banget buat aku. Bu Sri tersenyum, lalu memelukku erat. Kamu hebat, Desi. Jangan pernah lupa itu. Keputusan untuk membangun hubungan baru. Setelah acara resmi berakhir, beberapa teman mendekatiku untuk berpamitan. Ada Rina, yang kali ini tampak benar-benar tulus. Dewi, yang selalu menjadi pendengar yang baik. Dan Andi, yang diam-diam mendukungku dari awal. Hei, Desi, sapanya pelan. Kita harus ketemu lagi ya. Gak usah nunggu 20 tahun lagi. Aku tersenyum tipis, lalu berkata, pasti, Andi. Kita harus jaga komunikasi dari sekarang. Rina maju ke depan, lalu berkata, Des, aku janji gak bakal ulangin kesalahan aku dulu. Kita harus tetap kontak ya. Aku mengangguk, lalu memeluknya erat. Tentu, Rin, kita semua pasti bisa jadi lebih baik. Setelah acara reuni, aku kembali ke Jakarta dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Aku tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu atau trauma yang dulu sering menghantuiku. Reuni itu bukan hanya tentang nostalgia atau pertemuan sesaat itu, adalah momen yang mengubah cara pandangku tentang hidup. Di Jakarta, kehidupanku mulai berjalan seperti biasa. Aku kembali bekerja di perusahaan teknologi yang kujalankan, menghadapi tantangan-tantangan baru dengan semangat yang lebih besar. Namun, ada satu hal yang berbeda dalam diriku. Sekarang aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Aku sudah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa melampaui batas. Dan itu sudah cukup. Aku juga mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan teman-teman lamaku. Setelah reuni, grup WhatsApp angkatan kami menjadi lebih aktif. Kami sering berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, tertawa bersama, bahkan merencanakan pertemuan kecil-kecilan di waktu mendatang. Rina, yang dulu sering mengejekku, kini menjadi salah satu teman terdekatku. Dia sering menelepon untuk sekadar bertanya kabar atau berbagi pengalaman hidup. Des, kamu gak nyangka kan kalau kita bakal deket gini? Katanya suatu hari saat kami sedang video call. Aku tersenyum tipis, lalu berkata, iya Rin, aku gak nyangka, tapi aku seneng banget kita bisa jadi teman baik sekarang. Rina tersenyum lebar, lalu berkata, kamu itu istimewa banget, Des. Kamu udah ngajarin aku banyak hal tentang kehidupan. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, aku duduk di ruang keluarga bersama Ardi. Aku membuka laptop dan mulai menulis artikel tentang perjalanan hidupku, tentang bagaimana aku berhasil melampaui batas meski banyak rintangan. Artikel itu kutulis bukan untuk pamer, tapi untuk memberi inspirasi kepada orang-orang yang mungkin sedang berjuang melawan kesulitan hidup. Hei mas, sapaku pelan, suaraku bergetar. Aku mau tulis artikel tentang perjalanan hidupku. Apa kamu setuju? Ardi tersenyum lembut, lalu berkata, tentu Des, kamu harus bagi pengalamanmu sama orang lain. Siapa tahu ada yang bisa terinspirasi dari ceritamu. Aku mengangguk, lalu melanjutkan menulis. Di akhir artikel, aku menambahkan pesan khusus untuk anak-anakku. Anak-anakku tersayang, jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut untuk gagal, karena setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Yang penting, jangan pernah menyerah. Kalian semua istimewa, dan kalian pasti bisa melampaui batas.